Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kawan-kawan semua, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang sudah saya susun dengan judul peningkatan nilai TSS atau Total Solid Solution di Sungai Sebamban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Baik, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan yang melatar belakangi penulisan ini, di mana di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dengan potensi alam yang sangat besar. Itu di situ terdapat beberapa usaha ya, ada pertambangan batu bara, kemudian perkebunan kelapa sawit, sehingga ini menjadi pusat kegiatan ekonomi itu di salah satunya di Kalimantan Selatan. Namun karena itu suatu usaha ya, tentunya setiap usaha untuk menimbulkan limbah, khususnya dalam hal ini limbah cair ya. Limbah cair yang tidak terkelola tentu apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan menjadi sumber pencemaran apabila nilainya yang dari air limbah yang dikeluarkan itu tidak memenuhi baku mutu tentunya. Dampaknya tentu bisa terhadap kesehatan nanti dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat seperti hilangnya mata pencarian sebagai nelayan ikan. Kemudian tujuan daripada penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif terhadap pencemaran air di Kecamatan Angsana, termasuk faktor penyebab, terhadap ekosistem dan permasalahan lainnya, serta solusinya yang perlu diambil. Oke, next. Nah, kita langsung masuk saja kepada pembahasan. Yang pertama, dari segi teori, TSS itu merupakan ukuran yang mengindikasikan banyaknya partikel padat yang tersuspensi dalam suatu sampel air. Partikel-partikel ini tidak larut dalam air, jadi tidak bisa larut, tidak bisa bereaksi, sehingga tetap mengambang dalam bentuk partikel, bentuknya mikroskopis maupun makroskopis. Jadi tidak bisa larut. Dalam situasi kondisi tenang, tentu dia akan mengendap lama-kelamaan, cepat atau lambat. Kalau koloid kan tentu tidak agak susah untuk mengendap. Tapi kalau TSS ini lebih kasar, jadi sehingga mudah mengendap apabila kondisinya tenang. Kemudian sumber-sumbernya itu berasal dari partikel tanah, bisa pasir, lempung, mineral, bisa juga material organik, kemudian ada sisa-sisa proses penambangan lainnya. Kemudian pada limbah tambang, TSS menjadi parameter penting untuk menilai tingkat kekeruhan dan potensi air. Jadi semakin tinggi tingkat kekeruhannya, kemudian tentu semakin tinggi pula nilai TSS-nya. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, reaksi pelapukan dan oksidasi mineral. Kemudian proses erosi dan suspensi tanah dan batuan. Kemudian reaksi hidrolisis logam. Selanjutnya adalah hidrolisis aluminium, kemudian hidrolisis mangan, kemudian pembentukan kompleks partikel dalam flokulasi dan koagulasi. Ini faktor secara umum yang mempengaruhi TSS. Kemudian kalau dari sumbernya, ini khusus spesifik masalah pertambangan, khususnya tambang batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Angsana Sungai Loban. Itu yang pertama adalah limpasan tanah dan batuan, dan ini yang jadi sumber air limbah tambang dari banyak yang tidak terkelola. Kemudian proses penghancuran dan penggilingan, ini apabila ada proses crushing di suatu tambang atau penghasulusan atau penyeragaman ukuran tertentu sesuai dengan permintaan daripada pasar. Kemudian proses pencucian dan proses batu bara, proses pencucian dan pemrosesan batu bara atau mineral. Ini grindingnya saya kira. Kemudian yang terakhir, erosi tanah di sekitar tambang itu juga turut mempengaruhi. Nah, kemudian ada hal-hal yang mendukung peningkatan TSS. Tadi dari yang mempengaruhi, kemudian ini yang mendukung. Pertama adalah proses erosi atau pelurutan. Ini dari segi prosesnya. Kemudian ada penggilingan dan penghancuran batuan. Selanjutnya adalah proses pemisahan dan pencucian. Kemudian terakhir suspensi partikel dalam air.
Jadi kalau semua makin linear saja, semua makin tinggi proses tersebut, maka semakin tinggi pula nilai TSS. Kemudian dari faktor yang mempengaruhi tingkat TSS dalam air. Jadi makin cepat atau lambatnya TSS dalam air mengendap atau tidak, itu yang pertama jenis dan ukuran partikel, kemudian intensitas curah hujan dan air. Semakin tinggi intensitas curah hujan dan aliran, maka semakin tinggi pula potensi untuk terjadinya peningkatan atau penambahan TSS. Kemudian kondisi geologis dan topografi. Kalau yang cenderung datar, itu tentunya nilai erosinya lebih rendah daripada yang kondisi topografinya itu curam ya. Kemudian dari geologis itu kalau misalnya material kompak atau tidak. Kalau dia tidak kompak, tentunya nilai erosivitasnya lebih tinggi gitu. Kemudian teknik penambangan ini juga sangat menentukan nilai erosivitas di suatu kegiatan pertambangan. Kemudian apakah dampak TSS yang tinggi terhadap lingkungan? Yang pertama adalah jelas mengurangi penetrasi cahaya dalam air. Tentu dengan tingginya tingkat TSS, banyak cahaya-cahaya yang terpantulkan atau tidak bisa masuk dalam air. Kemudian yang kedua adalah menyumbat insang organisme akuatik. Jadi kasihan nih Pak, terutama plankton atau ikan-ikan yang ada di dalam air. Tentu ini jika TSS-nya tinggi, tentu insang-insangnya akan terganggu nanti daripada fungsinya. Dampak TSS yang ketiga bagi lingkungan adalah sedimentasi di dasar perairan. Jadi kalau suatu das atau perairan atau sungai yang nilai TSS-nya tinggi, itu banyak sekali terjadi pendangkalan, disebabkan khususnya dengan material pasir ya. Itu disebabkan adanya tinggi TSS di daerah tersebut. Otomatis daya tampung sungai akan menjadi kecil kapasitasnya untuk mengalirkan, sehingga tentu ini memicu banjir. Dampak yang terakhir atau yang keempat, pencemaran kimia melalui absorpsi logam berat. Nah, ini sebenarnya juga terjadi di pertambangan, di mana dengan TSS yang tinggi itu terdapat absorpsi logam berat hingga tinggi juga nilai kandungan logam di dalam air. Tentu ini menjadi masalah bagi biota-biota yang berada di perairan. Oke, lanjut untuk fakta tersebut. Itu kita dapat buatkan solusi bagi permasalahan TSS di area tambang. Ini sudah diterapkan sebagian dan beberapa bagian dari pelaku usaha juga belum menerapkannya secara maksimal. Yang pertama adalah pembuatan kolam sedimentasi. Jadi kalau yang TSS-nya tinggi, sebelum masuk ke pengolahan utama atau yang settling pond, itu dibuatkan kolam sedimentasi tambahan. Ini kolam tambahan ekstra ya jika terjadi TSS-nya tinggi yang ori. Kadang-kadang yang ori di pertama itu nilainya 1000 lebih, 1200 mg per liter. Itu sebelum dikelola benar-benar ori, parameter asli atau kualitas air limbah asli yang sebelum dikelola. Kemudian setelah kolam sedimentasi biasanya ada kolam settling pond. Nah, di sini tahap kedua dari kolam pengendalian TSS. Untuk penurunan TSS di kolam settling pond ini dilakukan treatment. Tetap yang pertama treatment fisik ya, pengendapan secara fisik, kemudian secara kimia itu dengan menggunakan treatment tertentu. Untuk TSS biasanya digunakan beberapa. Kalau yang lama sih itu dia pakai proses tawas. Kemudian untuk yang baru-baru ini yang juga rame digunakan adalah proses koagulan. Jadi ada beberapa banyak merek sekarang menjadi vendor dan bersaing, sehingga harganya jauh lebih murah, namun kecepatan pengendapannya jadi lebih tinggi. Kemudian dengan proses alami setelah settling pond itu bisa dibuatkan pengendapan alami dengan membuat wetland. Nah, ini
juga baru-baru ini masuk di peraturan Kementerian SDM bahwa wetland juga bisa menjadi alat atau instrumen untuk mengendalikan kualitas air khususnya TSS, dan ini terjadi secara alami dengan menggunakan tanaman-tanaman tertentu pada jumlah kolam yang luas gitu. Kemudian selanjutnya menggunakan flokulan dan koagulan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa flokulan dan koagulan ini saat ini sedang ramai digunakan, dan ini sangat mempercepat terjadi proses pengendapan di unit pengelola air tambang, sehingga kualitas TSS yang dikeluarkan di outlet settling pond nanti jadi memenuhi baku mutu. Dan yang tidak kalah pentingnya ini dari segi pencegahannya adalah revegetasi area pertambangan. Jadi kalau sudah area tambang sudah banyak dilakukan revegetasi, tentunya nilai TSS ini akan turun. Kemudian solusi permasalahan TSS tersebut, ini ada beberapa jenis treatment kimia untuk katalisator atau mempercepat proses pengolahan, sehingga proses koagulasi itu pembuatan koagulan-koagulan pada air menjadi lebih cepat, lebih efektif, sehingga air yang dikeluarkan nanti masuk ke badan air, sungai atau danau itu jadi normal. Yang pertama adalah aluminium sulfat atau tawas. Ini sudah produk lama yang dikeluarkan, namun kadang-kadang kecepatannya kalah ya dengan produksi air limbah, khususnya saat ini kan intensitas curah hujan itu tinggi gitu. Kemudian ferric chloride atau besi klorida, polyaluminium chloride ini banyak digunakan oleh PDAM. Kemudian kapur ya, kalsium hidroksida, ini kalau terjadi proses kimia ya yang mempengaruhi daripada TSS. Dan yang ramai tadi digunakan oleh pelaku usaha saat ini adalah polimer koagular atau cationic polymer. Harganya tentu lebih mahal, namun hasilnya jauh lebih efektif. Setelah hitung-hitungan sebenarnya juga kurang lebih, bahkan prosesnya lebih cepat. Bagi pemerintah tentu ada solusi sebenarnya untuk peningkatan daripada ketaatan pelaku usaha itu. Jika dilakukan penegakan hukum lingkungan, dikasih sanksi administrasi paksaan pemerintah, apalagi sampai penghentian kegiatan untuk mempercepat atau memfokuskan perusahaan usaha untuk memenuhi kualitas air limbah tersebut, maka kecepatan daripada perusahaan untuk memperendah atau mengurangi TSS pada air limbah tentu akan lebih cepat. Kemudian selain itu juga ada sanksi pelengkap saat ini dikeluarkan oleh Permen LH terbaru yang yakni nomor 14 tahun 2004, di mana di sana ada juknis terbaru yang mengatur tentang denda administratif. Nah, ini yang tentu bagi manajemen sangat menjadi shock terapi ya. Selain kegiatan dihentikan, tentu mereka juga diharuskan membayar denda. Kalau range dendanya sesuai PP-nya itu bahkan hingga 1 hingga 3 miliar untuk satu kali pelanggaran pada nilai TSS. Nah, tentu dengan shock terapi yang berupa uang yang keluar ini ya tentu akan lebih menjadi pukulan yang hebat gitu untuk perusahaan, lebih meningkatkan kinerja pengelolaan airnya. Baik, sampai kita pada penutup, yakni kesimpulan, yakni pertama adalah diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk pelaku usaha dalam kinerja pengelolaan air limbah pertambangan yang dipicu dengan adanya 2 sanksi administrasi sekaligus, sehingga menjadi prioritas dalam pendanaan internal bagi pihak pelaku usaha. Pihak pemerintah dengan adanya Permen LHK nomor 14 tahun 2004 diharapkan dengan terbitnya petunjuk teknis baru ini maka dapat langsung digunakan penegakan hukum lingkungan yang memberikan double efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk parameter TSS yang melebihi baku mutu. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak daripada makalah yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.